materi baru, namun sebelumnya nanti ada beberapa tahapan yang harus kita lalui gitu ya. Oke, untuk hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua? Ya, bentar, saya tampilkan dulu. Oke, untuk hari ini nanti kita akan belajar berkaitan dengan materi ragam gejala sosial, yang mana materi ini menjadi materi baru untuk kalian seperti itu ya, berkaitan dengan ragam gejala sosial. Namun sebelumnya, karena ini pembelajaran kedua setelah tadi kalian pembelajaran dan lain sebagainya, boleh tahu terlebih dahulu mungkin apa yang kalian rasakan sebelum kita mulai pembelajaran hari ini. Barangkali ada yang sedang tidak baik-baik saja hatinya, atau ada yang sedang berseri-seri dan lain sebagainya, sehingga mempengaruhi proses pembelajaran gitu ya. Ada yang mau menyampaikan mungkin sekarang apa yang dirasakan gitu mungkin saat ini? Happy apa guys? Happy, kenapa happy? Bisa merasa happy kenapa? Tidak tahu kalau luar biasa gitu ya. Terima kasih. Semoga emosi yang kemudian kalian rasakan ini bisa membantu nantinya proses pembelajaran sebelum hari ini. Oke, saya sampaikan dulu tujuan pembelajarannya. Ini ada 4 gitu ya. Peserta didik mampu menentukan ragam gejala sosial, peserta didik mampu memberi contoh nanti, kemudian peserta didik mampu menampilkan gejala sosial. Ya, silakan boleh Mas. Ya. Kemudian diakhiri dengan peserta didik mampu bersikap simpati dan empati. Dari keempat tujuan pembelajaran ini, nanti proses pembelajarannya akan diawali dengan kalian belajar mandiri terlebih dahulu. Nanti saya akan bagikan media belajar seperti itu yang berbeda sesuai dengan kebutuhan belajar kalian. Yang mungkin ada yang secara audio, visual dan lain sebagainya gitu ya. Terus kemudian setelah itu nanti kita seperti biasa penyampaian materi, tanya jawab dan lain sebagainya. Terus nanti kalian akan membentuk kelompok berdasarkan dengan asesmen formatif awal yang sudah kemarin kalian kerjakan, ada desa, kota dan lain sebagainya itu. Terus kemudian nanti diakhiri dengan kalian akan tampil role play atau bermain peran ya sesuai dengan pilihan kalian masing-masing. Ya, semoga apa yang akan kita lakukan ini bisa menjadi semangat untuk kalian nanti. Oke, kita awali dulu hari ini dengan gambar di bawah ini. Mungkin kalian sudah mengenal gambar apa ini? Live TikTok shop, online shop gitu ya, atau Shopee live seperti ya, jualan live gitu ya. Pernah ikut atau pernah gabung di dalam live tersebut? Pernah beli pas live-nya? Kenapa bisa beli? Lebih murah, diskon. Terus apa lagi? Gratis ongkir, menarik, karena mungkin ada penjelasan lebih detail ya terkait dengannya. Tapi dari sisi lain nih, kalian merasa gak ada dampak yang mungkin bisa merugikan gitu kalau kalian kemudian kecanduan dengan hal ini gitu? UMKM lokal. UMKM lokal gimana Mas UMKM lokal? Nanti ya toko-toko obat jadi kurang banyak yang beli karena semuanya online. Iya, betul sekali. Apalagi kemarin ada fenomena yang ini yang pedagang gimana itu namanya Tanah Abang kan juga berkaitan dengan ini. Oke. Nah, ini yang akan kita pelajari hari ini berkaitan dengan adanya satu fenomena ini yang mana akan menghasilkan atau bisa menciptakan suatu masalah. Tetapi bagi masyarakat lain yang bisa beradaptasi itu akan menjadi manfaat. Seperti kalian mungkin bisa beradaptasi ya, itu menjadi manfaat. Dan bagi masyarakat lain ini akan menjadi suatu masalah. Yang kita sebut nanti atau yang akan kita pelajari berkaitan dengan ragam gejala sosial. Untuk lebih bisa memahami secara mandiri terlebih dahulu supaya nanti ada gambaran ketika kita berdiskusi gitu ya, saya akan bagikan link pembelajarannya. Nanti ada yang dalam bentuk YouTube, ada yang dalam bentuk artikel, sama ada yang Spotify. Jadi silakan bisa dipilih sesuai dengan kalian masing-masing, dibaca atau kemudian dipahami kurang lebih dalam waktu ya 15 menit gitu ya, 15 menit. Terus kemudian nanti apa yang kalian bisa tangkap secara mandiri bisa disampaikan. Kalau ada kesulitan juga boleh disampaikan. Barangkali ternyata dalam waktu itu tidak bisa memahami juga silakan disampaikan apa-apa. Karena mungkin ada beberapa peserta didik yang memang harus dijelaskan ya sama orang lain baru bisa memahami. Oke, saya sampaikan dulu melalui koordinat.
menandai munculnya masalah sosial di masyarakat. Teman-teman lain tadi dapat atau baca itu juga? Ya. Belajar dari apa Mas tadi? Artikel, oke. Mungkin satu lagi deh boleh, yang berbeda mungkin yang baca dari video atau apapun itu. Boleh, satu lagi. Ada atau tidak? Atau mungkin yang mengalami kesulitan ada? Bisa dipahami mandiri? Jauh ini bisa, oke. Kalau bisa, kita coba pahami materinya bersama berkaitan dengan gejala sosial. Nah, ini dia yang saya beri garis merah atau saya beri poin warna merah highlight merah itu merupakan inti dari materinya gitu ya, untuk memudahkan kalian dalam membaca seperti ini. Nah, benar tadi yang disampaikan oleh Mas Burhan itu. Gejala sosial itu tuh apa sih? Gejala sosial itu adalah suatu fenomena yang menandai munculnya masalah sosial. Menandai, berarti menurut kalian kalau namanya menandai sudah 100% masalah sosial atau belum? Belum. Namanya saja menandai. Misal seperti atau mirip-mirip saya seperti ini ya. Sekarang kan sedang apa ya, dengung gitu ya suaranya gitu ya. Misal nanti ketika kalian sampai rumah atau besok-besok gitu ya, kalian kok tiba-tiba bersin-bersin, tiba-tiba panas gitu kan, belum tentu itu kan nanti berakhir flu. Bisa jadi kan karena di sekolahnya itu banyak debu dan lain sebagainya. Memang benar sebagai gejala flu, tetapi belum tentu menandai flu. Tergantung bagaimana tubuh kita menyikapinya. Apakah kita kemudian bisa beradaptasi dalam kaitannya nanti istirahat, minum vitamin dan sebagainya atau tidak. Nah, sama dengan ini. Fenomena-fenomena ini kemudian hanya menjadi gejala saja. Gejala ini memang besar kemungkinannya menjadi masalah sosial, tetapi bagi masyarakat yang lain bisa jadi tidak. Namun dalam prakteknya di masyarakat bisa jadi gejala sosial ini bentuknya masalah juga, bisa jadi bentuknya sudah masalah. Tetapi masalahnya ini bisa menciptakan masalah baru yang lain. Contoh, kemiskinan kan masalah ya sebenarnya. Tetapi kemiskinan bisa jadi gejala sosial karena dari kemiskinan bisa memicu masalah-masalah yang lain, ADRT, terus kemudian apa lagi mungkin dari kemiskinan apalagi yang mungkin bisa kita ketahui, pencurian, perampokan gitu ya, stunting bahkan bisa jadi juga dari itu kan ya. Nah, itu bisa untuk kemudian masuk juga. Terus kemudian di sini merupakan reaksi terhadap fenomena tertentu pasti biasanya itu terjadi karena ada suatu fenomena yang lain. Kayak misalnya tadi yang si live streaming itu tadi kan sebagai fenomena atau reaksi terhadap adanya kemajuan teknologi. Terus gejala sosial biasanya bersifat sementara dan dapat berubah seiring waktu karena memang tadi bersifatnya itu gejala. Sehingga kalau masyarakatnya sudah bisa mengatasi, maka tidak menjadi gejala lagi atau akhirnya tidak menjadi masalah. Contoh yang di masyarakat Tanah Abang, bagi mereka kehadiran si live streaming tadi itu masalah karena menghancurkan atau kemudian merugikan kan ya perdagangan mereka. Tapi jika suatu saat akhirnya mereka kemudian bisa menciptakan lingkungan perdagangan secara online, maka ini tidak lagi menjadi gejala sosial bagi mereka, tidak lagi menjadi masalah bagi mereka. Oke, sama dengan yang kalian pahami secara mandiri? Kurang lebih sama lah ya. Iya, oke. Ada pertanyaan dulu mungkin? Tidak? Oke, bisa dipahami? Bisa. Oke, kalau bisa, sekarang saatnya bekerja kelompok. Ya, bekerja kelompok ini kan kalian sudah isi ya dengan mengisi format awal yang Google Form kemarin. Kalian termasuk tipe lingkungan yang desa, kota, perumahan, produk dan lain sebagainya. Terus kemudian kalian berinteraksi atau tidak dan sebagainya. Dan itu yang menjadi dasar pengelompokannya. Saya akan sebutkan nama-namanya, terus kemudian silakan nanti berkumpul dengan kelompok-kelompok tersebut gitu ya. Kalau dari data yang saya dapatkan, itu kelompok paling banyak ada di desa, kelompok kota sama kelompok pondok itu yang paling sedikit dari seperti ini. Jadi mereka nanti hanya ada satu kelompok. Oke, silakan nanti langsung bergabung. Kelompok pondok itu ada Barani, Mas Faris, Afifah, Naura, Zahra ya, Avero sama Rumaisyo. Terus kemudian untuk kota, Dia, Helena, Rahmadani, Fania, Siska, dan Nirisa ya. Kelompok desa yang pertama ada Mbak Ivo, Indah, Delang, Semelinda. Kelompok yang selanjutnya Syakira, Gizela, Hildania, Raina. Kelompok satu tadi berarti tambah Mbak Natania ya, karena biar pas. Kelompok ketiga ada
Mas Juan, Nevandra, Cinta, Veno, Nabila. Kelompok keempat ada Rey, Syafa, Hafsahna, Nisaka, ya gitu ya. Terus kemudian kelompok kelima Mas Burhan, Buddha, Mas Rafael, Mas Ilham. Ya. Oke, silakan boleh bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Kemudian berkaitan dengan kebutuhan tampilnya gitu. Nanti juga akan saya beri waktu untuk kemudian mempersiapkan dalam artian nanti silakan kalau ada yang mau. Oke, kalau begitu boleh dari masing-masing kelompok ambil undian gitu ya. Di depan silakan satu saja dari masing-masing kelompok. Juga ya. Oke, saya berikan waktu kurang lebih 10 menit untuk persiapan. Barangkali ada yang ingin berganti kostum atau barangkali ada yang ingin silakan. Jadi kan tidak tahu gimana sih gambaran kondisi di pondok dan
pondok perumahan gabungan. Nah, jadi kami sini izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Rumaisa Fatima Sekal sebagai narator. Dari sana, Saya Zara Emilia Putri sebagai santri pembuat onar. Saya Naura Amin Nazar Putri sebagai santri. saya Bima Zara Lujana sebagai santri. Saya Rania Rahmata sebagai santri yang julid. Saya Abdul Besar Bimari sebagai Ustadz. Saya Marisa Reformati sebagai musaik. Jadi, kelompok kami mengangkat tema atau cerita ceritanya berupa percobaan berperian karena itu sering terjadi di pondok. Selamat menyaksikan. Sore hari, setelah hujan melanda asrama putri, Aura dan Afifah sedang mengaji di teras depan kawan mereka. Namun, di tengah-tengah kegiatan mereka berdua, mereka dikagetkan dengan Aura yang berlari menghampiri mereka berdua dengan jalan tergobok-gobok di wajah Rani dan berkata, Teman-teman, gawat, lampu hilang, aku ambil lampu dari mobil, aku nggak ada. Bener nggak? Ah, yang benar. Coba cari dulu yang benar. Udah, tapi tetap nggak ada. Jadi aku lagi mobil, ada tuh. Salah. Masa beneran nggak ada sih? Biasanya kan Naura sering kelupaan naruh uang. Ya udah sih, nggak apa-apa. Coba saja bantu cari. Kita kamu bayar uang nggak bisa. karena merasa iba, Afifah dan Aura segera beranjak dari teras asrama lalu menuju ke dalam kamar. Saat di dalam kamar, ketika melewati lemari Naura, ada suatu barang yang mereka berdua ketahui bahwa itu bukan milik Naura. Ternyata mereka menemukan sebuah gelang, dan gelang itu adalah gelang Emil. Wait. Loh, ini kan gelang Emil. Lihat deh. Iya, wah aku jadi agak curiga nih. Tapi masa iya sih Emil yang ambil? Terus sih cara-cara Emil kan anaknya baik. Astagfirullahaladzim. Jangan susah loh. Ya itu, kalau susun orang lain. Ya udah kita coba aja tanya Emil. Yuk kita cari. Yuk. Ternyata kecurigaan mereka tak sampai di situ saja. Di waktu yang sama, Naura, Aura, dan Afifah sedang melihat Emil yang sedang memegang amplop putih yang memasukkan ke dalam tasnya. Lantas mereka segera menghampiri Emil. Emil. Iya, ada apa? Ini loh, menurut aku tuh nemu gelang di kemarinnya Naura. Iya, kami nemu gelangmu. By the way, kamu tahu nggak kalau Naura kehilangan uang? Dia mau bayar laundry tapi uangnya nggak ada. Duh, aku nggak tahu ya kan yang di kamar bukan cuma aku doang. Mana mungkin aku yang ambil. Ya udah, aku kasih dulu ya. Assalamualaikum. Salam. Karena reaksi Emil yang mencurigakan, Aura dan Afifah tentunya menaruh rasa curiga kepada Emil. Pada waktu yang sama, mereka langsung keluar kamar untuk melapor kepada Ustadz Fahri. Malam harinya, Ustadz Fatih sebagai muslim melaksanakan razia tas yang memang agenda rutin setiap malam minggu. Dan ya tentunya karena adanya laporan mengenai uang Naura yang hilang. Seluruh santri dikumpulkan dalam satu ruangan termasuk Naura, Afifah, dan Aura. Karena razia tersebut sekitar Emil panik dan tak tahu harus berbuat apa. Kumpulkan tas kalian di depan. Saat sedang mengecek tas santri satu persatu, Ustadz Fatih menemukan satu amplop putih bertuliskan nama Naura di salah satu tas. Ini tas punya siapa? Saya Ustaz. Kenapa ada amplop Naura di tasmu? Saya nggak tahu Ustaz. Saya nggak tahu kalau amplop itu ada di tas saya. Mungkin ada orang iseng yang ambil dan naruh amplop itu di tas saya. Alah, udah ngaku aja. Kamu kan yang ambil. Iya, ngaku aja. Kita juga lihat kalau kamu ada di lemarinya Naura. Apa sih, nggak usah begitu deh. Sudah. Kita selesaikan di rumah sebentar saja. Ayo. Kemudian mereka semua berjalan menuju
Mari untuk dulu. Jadi saya menemukan amplop salah satu siswi di tas yang bukan milik. Saya menemukan amplop milik Naura di tas milik Emil. Kebetulan juga Naura sedang di kamar uang. Ada yang bisa dulu. Jadi gini Ustaz, saya kan bantuin Naura cari uang. Terus tiba-tiba di dekat rumahnya Naura, saya melihat ada sebuah It's time to my first break. Iya, kami tadi juga lihat Emil pegang amplop. Terus waktu kita samperin, Emil buru-buru pergi. Ambil. Apakah benar kamu yang ambil amplopnya Naura? bukan saya Ustaz, bukan saya yang ambil amplop itu. Bohong Tat, buktinya aja ada gelang Emil tadi di kemarinnya Naura. Apa sih, gak usah begitu deh. Bisa-bisanya masih nyanggah. Sudah jelas-jelas ada amplop Naura di tasmu. Emil, lebih baik kamu ngaku atau saya panggil orang tua kamu. Benar, Emil, saya kamu sekarang. Ya Ustaz, saya pelakunya. Kenapa kamu melakukan hal itu? Saya cuma disuruh sama mereka buat join circle mereka buat bikin onar Ustaz. Oh, kenapa kamu mau? Ya buat join circle mereka buat bikin onar itu Ustaz. Saya sudah terpaksa melakukannya. Mencuri itu adalah perbuatan yang tercela. Dan bagi pelakunya akan mendapatkan dosa yang besar. Saya harap kejadian ini tidak terulang lagi. Paham semua? Naura, aku minta maaf ya. Aku janji deh nggak mau ulangi lagi. Ya, Min, nggak apa-apa. Dan kali kalau aku kesepian, main sama aku aja. Gimana ya, balik? Karena permasalahan ini sudah selesai, sebaiknya kalian kembali ke kamar masing-masing dan besok pagi jangan sampai terlambat sholat. Kemudian mereka kembali ke kamar masing-masing dan selesai. Oke, silakan untuk disampaikan apa yang tadi diuraikan gitu ya. Jadi kami mengambil masalah ini karena pengalaman kami dulu ketika kami di pondok pesantren itu sering terjadi pencurian barang antar santriwati. Nah itu bisa karena salah satunya karena masalah circle. Itu jadi amanat dari beberapa kali ini adalah jangan mencuri, terus pintar-pintar pilih teman dan dalam circle pertemanan itu jangan ada terpengaruh yang buruk. Oke, berarti kaitannya dengan circle tadi dan juga berakhir dengan pencurian tadi begitu ya, Pak. Oke, terima kasih. Boleh tepuk tangan untuk Terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, kelompok yang membahas tentang gejala sosial yang ada di desa. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Rafael Christian Bunsoro, absen 24. Saya Uda Ardian Wijaya, absen 12. Saya Afil Gaza Lagi absen 2 sebagai Karang Taruna. saya Helena Jatita Ijigilis sebagai pembantu narator. Saya Nifat dari Laksani, absen 21 sebagai Karang Taruna pembantu. Saya Bulan Maulana saya absen 3 sebagai Karang Taruna. Saya Ilham Janu Putra
Saya tadi menggunakan saya sebagai apa? Saya Kapal Christian sebagai Ketua Karang Taruna. Ya, saya juga, saya sebagai Pak RT. Masalah yang kami angkat di sini ada masalah yang masih cukup sering ada di desa, yaitu ketika hajatan terjadi itu biasanya pemilik hajatan kan meminta bantuan kepada para Karang Taruna untuk membantu hajatan mereka. Nah, nanti para Karang Taruna ini masih meminta jatah, jatah itu jatah minuman gitu, suruh disediakan setelah hajatan itu selesai. Nah, itu kami anggap sebagai gejala sosial dan mengarah ke hal yang negatif. Maka bukan yang Karang Taruna baru yang alim ini melapor pada Pak RT, dan nanti Pak RT akan melakukan tindakan untuk memecahkan masalah tersebut. Demikian yang dapat kami sampaikan. Selamat menyaksikan. Alkisah Pak Ilham yang akan menikahkan anaknya dan akan melakukan hajatan, tetapi Pak Ilham butuh bantuan untuk sinoman, lalu ia meminta bantuan kepada Ketua Karang Taruna yaitu Mas Koko. Dan yang ini enaknya apa ya? Udut besok, ombe ya besok. Jam yang ini enaknya apa tak? Sopo kayak? Awan-awan ini bisa. Kayak seperti itu. Pak Ilham tuh. Oke. Moga Pak, mau berdua Pak. Tutup dulu. Tidak bisa Pak. Oke Pak. Katakan enggak dulu Pak. Oke. Kadinya kan Pak, awan-awan ke rumah saya ini. Itu apa? Jadi Mas Koko kan selaku Ketua Karang Taruna gitu. Nggih. Wah, nggih. Ajan ngoten. Ini insya Allah minggu depan tanggal 3 Februari itu pulau aja di Oh, nggih, siap. kan kebetulan ngomong neng kira cukup Mas kalau ngladeni sak hajatan iki misal aku ngurus sak dan untuk sak Karang Taruna lagi sak Karang Taruna aku dari pulau kontrol hajatan neng rumahku. 3 Februari ya Pak? Iya. Saya kayak jatah itu saya. Kira yang Pak 3 Februari gitu. Iya, minggu depan Mas. Dinane Setu ya Bu. Iya. Oh siap. Selo, ada semua selo. Satu selo. Pun selo itu. Mungkin Karang Taruna Mang kandani Mas. Bagaimana dari makanan dan lain-lain. Nggih itu Pak. Yang penting itu konten mingune lah sampai hajatan itu loh. Saya lain Oke, sabar Pak. urusan fee gampang Mas, lu berhajatan tak kayak ini. Kalian boten ya Pak? Siap. Dia pun itu mawon Mas keluar dari Oke, siap. selaku Ketua Karang Taruna. Oke. Pun pamit mohon nih. Oke, monggo Pak. Siap. Mohon nih Mas. Oke Pak, sami-sami. Hari hajatan pun tiba. Mas Koko dan teman-teman Karang Taruna membantu hajatan Pak Ilham.
satu deh. Oke, siap. Siap. Malam pun tiba. Hajatan sudah selesai dan kini waktunya para karang taruna melakukan kegiatannya. Siap, kesel tenan ya mau ngewangi ki. Kesel. Wamune kuat tenan ya mau ki. Iki wis wengi lho kampungan lho iki. Kita bayai iki Pak Gam iki. Tasik akan baby. Dapatku ya apa-apa ngene iki budaya kok Pak Ilham ambek wong ngewu ki mesti ana kaya ngene iki desa iki ngene iki Mas ya kandhani naik Pak Soalnya iki kasar ngomong Pak tak geleran ngomong ngene yo Pak Pakuan iki wis kowe do dadi karang taruna anyar wis do kabeh wis to Pak sak durunge kuwi karang taruna angkatan sebelummu ki yo wis ya iya zamanmu ya wis ya mungkin Pak tapi dojo iki wis bulanane bae
generasi baru guna ini kayak mesti ini. Ya apa-apa, sampeyan kok enak ngoten iki. Bener to, Pak. Nek aku oleh usul ya. Iya, usulmu. Iki oben-obenan iki diganti duit bae. Setuju. Kan nek duit apa aku dundungane sithik kowe. Yang penting ngene iki seger. Alah, Duit itu iso bensin. Bensin ku dhewe sing njaluk wong tuwa to. Wah, beli tuku bensin, tuku panganan, top up MF. SG-ne jenengan sing kanto. Gen kula niku pas renter. Soti-soti. Ge ayo ge do njaluk duit bae. Ge top up. Kita SG rapper ge bae-bae bae ayo. Kon piye? Setuju mboten? Setuju. Nek mau berarti dilarani wae. kowe lah. Apa berdiskusi sih? Karena tamu kamu. Ini mas aku iki kan sadate. Nah, Iki wis turun. temu kok ketemu. Saka wong tuane dhewe iki wis ngene iki, adate iki. Ning mosok diubah ngene iki. Ngene iki mengubah tatanan masyarakat ngene ya. Nek tatanan masyarakat ya nek sing duwe HP ya ora apa-apa. Makane arek terus ngene iki rusak generasi jenenge. Biasa. Mana tahu kamu, Pak? Jan. Ayo. Disiapin ya. Karang tarunane belum tadi. Gelem. Ana kene aja. Dipaksa ya. Dipaksa. Sekene di duite. Tak kon mana sithik 10.000 ya kena tudut meneh lho. Apa tak siapke nek arep iki ganti Bu. Ya siapa? Nah, gini ngene. Iki sisanya dia pakai itu botol neh lho iki. Sudah botol. Kan botol iki sing jenis sisa. Ah, kene iki. Bang saya mau pilih. Lagi pilih. Abang lagi kok gowo. Weh, Lah aku tak ombe, Pak. Kok mau pilih dhewe. Sing omah kok. Bener malah. Ya apa lagi? Kene 1.000 kok musnahke iki. Tema, maksudnya kita musnahke. Gentena lho. Kita musnahke, Pak. Wes ya. Dan Nih, wis do bubar, do bali. Berarti kayak tunggu, sesuk sekolah toh. ya wes wah. Yes, ayo. Ayo balik. Jan. Balik. Bak jan. Kuwi dari Pak RT ini. Ayo. Selesai. Jadi sekian apa yang dapat kami sampaikan. Jadi hanya dapat dipetik dari kisah ini itu bahwa kebiasaan atau adat yang turun-temurun itu tidak harus selalu dilaksanakan untuk generasi-generasi berikutnya. Bisa saja kebiasaan itu ada kebiasaan yang mengarah ke hal yang negatif dan bisa diubah ke hal yang positif. Ya, seperti itu. Demikian yang dapat kami tampilkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya oke, terima kasih berkaitan dengan tadi budaya mabuk-mabukan yang sudah ada. Mungkin ada di tempat-tempatnya teman-teman yang lain masih melaksanakan? Nah, beberapa masih ada dan memang benar tadi ya itu menjadi adatnya seperti yang dikatakan. Dan benar juga itu menjadi gejala sosial karena apa? Dari situ bisa muncul masalah-masalah yang lain. Seperti tadi akhirnya kan konflik, terus kemudian ada pertentangan dari segi agama, moral dan lain sebagainya. Sangat bagus sekali, terima kasih Mas Gitu ya. Oke, selanjutnya penampilan yang selanjutnya dari kelompok kota. Oke, silakan. Persiapan sambil buka. Settingnya diubah atau tidak? Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat pagi. Masih semangat? Jadi kami dari kelompok kota akan mempresentasikan ya gejala sosial yang terjadi di kota dalam bentuk drama. Selamat menyaksikan. Berarti perkenalannya di nanti? Ya, perkenalannya Ya, di kita bagus-bagusan itu ya. Oke, dan enggak ikut. Tiketnya bulan. Bukan jalan. Ayo,
nah baik-baik. Kita punya harga diri loh kayak gini. Kau jaga kulit sumpah. Kalian tuh miskin. Kalian nggak minta. Kita kayak bisa dibantuin orang tua kita ya. Ya terus kamu kita nggak bisa. Gila gini juga kerja, ya kan kerja. Ini tas kalian gimana sih pasang? Emang Bisa iya? dibuang nggak? Gambir nih. Udah deh. Kita kalian mau minta berapa? Nggak sampai omong. Ayo berapa yuk? Enggak minta. Kita tuh mau makan, kita belum makan dari kemarin. 50 tuh enggak? Sini. Loh, kalian gimana sih? Gak punya sopan santun? Kasih ya om siapa sih? Aduh. Hai guys, ya kita kabar. Oke, kita gitu ya. Kalian semua bisa sih enggak? Dengerin dulu. Kalian mau makan udah uang nggak? Kamu miskin ya? Udah omong kan? Udah omong kita mau ke kafe. Geli tau gak sih lama-lama jadi banyak kamu belajar tapi kamu bingung. Kalian ini di depan kampus kita sana keluar. Gak usah coba digeli. Ya udah sana. Emang kalian masuk apa aja? Emang kamu udah tahu jalurnya apa aja? Emang kamu udah kuliah? Kalau ada yang bilang biar tahu jalurnya. Iya. Kalian kan bilang. Iya. Sama saya. Sana keluar di sana. Udah sana. Ini tidak mau. Kalian tidak mau minta maaf. Udah maaf. Ini kok kayak gitu sih? Aku juga udah minta maaf. Ya udah, kalau kita minta maaf, kita minta maaf. Ayo, mana? Gak apa-apa, coba. Kita
Jadi kami akan menyimpulkan drama yang telah kami pertontonkan tadi. Jadi kesimpulan dari cerita yang telah kami bawakan tadi, pokoknya jangan ditiru ya teman-teman. Ya, ini bisa kita sampaikan. Yaitu ragam gejala sosial yang kita bawakan sendiri, yaitu perbedaan ekonomi dan degradasi moral. Jadi jika dilihat dari gambaran kita tadi, sangat terlihat bukan adanya kesenjangan sosial itu, tetapi meski sungguh terlihat, tidak ada moral yang terlihat dari dua kubu jika tidak ada yang memisahkan mereka. Sebenarnya tidak perlu sampai berkelahi, apa sih manfaatnya? Ada kan? Perbedaan ekonomi memang sangat terlihat, tapi bukan berarti yang derajatnya lebih tinggi boleh menghina orang yang lebih rendah. Begitu juga sebaliknya, orang yang derajatnya bisa dibilang lebih rendah harus tetap mempertahankan nilai moral, karena faktanya jika mereka tidak bermoral, mereka akan hidup bagaimana lagi jika tidak bergantung pada orang lain. Gejala sosial yang kami tunjukkan merupakan benih-benih dari hilangnya nilai moral dalam kehidupan sehari-hari. Maka kita perlu menindaklanjuti hal ini, apalagi ada unsur perbedaan ekonomi. Nah, dengan penggambaran kita tadi, kami bermaksud atau memiliki makna bahwa meski kita berada dalam tingkat yang beragam, kita tetap harus mempertahankan nilai moral. Pasti dalam setiap agama mengajarkan kita untuk saling menghargai dan menghormati antara satu dengan yang lainnya. Di akhir tadi kita menunjukkan bahwa akhirnya kedua belah kubu damai dan makan bersama. Dari itu kita harus menunjukkan kebersamaan meski banyak perbedaan di belakangnya. Meski berbeda, kita tetap sama di mata Tuhan. Tentu, jadi mulai sekarang kita harus sadar dan menentukan nilai moral dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya saat dilihat orang saja. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Oke, boleh. Silahkan boleh kembali ke tempat semula gitu ya. Satu lagi penampilan ini tadi berkaitan dengan kota gitu ya, masyarakat kota yang kita tahu ternyata mereka tadi menampilkan perbedaan dari apa tadi status ekonomi ya. Kalau kalian sadar atau kamu perhatikan gitu ya, memang ada sedikit perbedaan antara kelompok desa dan kota berkaitan dengan ekonomi. Di mana kalau kelompok desa itu tuh status ekonominya hampir merata. Antara yang miskin dengan yang kaya tidak jauh berbeda gitu ya, seperti itu, sehingga dari segi perilaku dan lain sebagainya juga tidak terlalu jauh berbeda dengan yang ada di kota, tapi kota-kota besar gitu ya. Ini aja yang kota-kota seperti yang kalian tampilkan tadi aja sudah seperti itu, bagaimana kota besar gitu. Jarak antara status ekonomi yang rendah dengan status ekonomi yang tinggi itu cukup signifikan, sehingga mungkin dari segi perilaku, budaya, tingkah laku dan lain sebagainya itu sangat bisa diamati. Seperti tadi yang sudah ditampilkan juga sangat-sangat bagus sekali gitu ya. Oke, kalau begitu boleh tepuk tangan untuk semuanya yang sudah datang. Sangat luar biasa sekali, sangat all out gitu ya. Gejala sosial yang ditampilkan. Kalau menurut teman-teman lain yang menyaksikan tadi, apakah sudah tepat juga? Apakah semuanya yang ditampilkan tadi merupakan bentuk gejala sosial? Sudah tepat ya, jadi tidak ada yang keliru atau melenceng. Dengan sekali semua hal yang ditampilkan tadi memicu permasalahan yang lain juga, baik di desa, di kota maupun di perusahaan itu tadi. Oke, sekarang setelah apa yang kita lakukan mulai dari materi, kemudian kalian bahkan belajar sendiri gitu ya, materi-materi sendiri, kemudian diakhiri dengan role play seperti ini, ada yang bisa menyimpulkan nggak materi gejala sosial kita itu seperti apa? Dalam kaitannya, kan kenapa sih kalau harus ada desa, harus ada kota, harus ada perumahan, pondok tadi ya? Ada yang bisa menyimpulkan kira-kira apa sih yang kemudian materi kita ini ingin sampaikan gitu? Oke, Mas apa lagi nih? Rafael, iya udah gimana Mas? Jadi karena kita tadi ngobrolnya di 3 tempat yang berbeda, maka kesimpulannya itu gejala sosial di tiap tempat itu berbeda-beda, karena juga itu disebabkan oleh hal yang berbeda-beda juga. Kalau di kota tadi karena perbedaan ekonomi, kalau di desa kan tadi saya menampilkan budaya yang turun-menurun, budaya yang negatif. Terus tadi kalau di pondok itu juga lingkungan di pondok itu. Oke, berkaitan dengan adanya perbedaan karakteristik tadi ya, bahwa ternyata benar apa yang dikatakan Mas Rafael, gejala sosial yang kemudian kita tadi pelajari dan contoh-contoh yang kalian kemukakan tadi itu membuktikan bahwa si gejala sosial sebagai fenomena tadi itu bergantung pada tempatnya, bergantung pada lingkungan masyarakatnya. Masyarakat desa gejala sosialnya seperti ini, masyarakat kota seperti itu dan lain sebagainya. Sehingga
beda lingkungan sosial, beda gejala sosialnya. Misal pun sama-sama kemiskinan, pasti beda karakteristiknya. Itulah yang menjadi kesimpulan pembelajaran gejala sosial kita selama ini gitu ya, selama pertemuan kita hari ini gitu. Nah sekarang saya mau tanya gitu ya, karena kan sudah role play dan ini pertama kali kenalan pertama juga untuk role play. Boleh disampaikan kesan-kesannya gitu, baik dari yang tampil atau peserta yang lain itu apa yang dirasakan gitu dengan bermain role play? Seru. Terbebani nggak? Kayaknya waktu pemberian tugas saya terbebani gitu, sekarang enggak gitu ya. Karena ternyata lebih seru gitu. Apakah materi yang kemudian disampaikan atau contoh-contoh yang disampaikan teman-teman lebih bisa diingat atau seperti apa? Ya, karena mungkin langsung ada contoh yang lainnya gitu. Beda kalau kalian hanya menyebutkan contohnya apa itu gampang lupa, guyur dan lain sebagainya. Dengan penampilan tadi tentunya akan sangat-sangat menambah pengetahuan. Oke, terakhir berkaitan dengan materi gejala sosial, kalau ditambah dengan yang tadi penampilan role play, kalau dari skala 1 sampai 10 pemahaman terkait